Nanti urusannya ke akhirat. Iya. Jadi nggak ada urusan dengan kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Swi, warga Targaluh. Hari ini saya berada di Kecamatan Sindang Kasih. Kita mau bincang-bincang persoalan zakat ya. Karena kebetulan tingkat aktivasi dari Kecamatan Sindang Kasih ini masih di bawah di bawah target. Nah, bersama saya sudah hadir Ketua Forum UPZ Pak Maman Darmawan, dan bersama saya juga hadir Pak Camat Sindang Kasih Bapak Fikriansah. Nah, kira-kira ini problemnya apakah memang masyarakat kesadarannya rendah atau memang ada problem lain, misalnya daya beli atau apa? Kita akan tanya. Assalamualaikum Pak Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini sebagai pejuang yang paling di bawah ini problemnya apa ini? Kok orang masyarakat masyarakat Sindang Kasih ini kurang ya membayar infak zakatnya ya? Apa kurang sosialisasi atau daya beli yang menurun ya Pak? Mungkin terkait zakat dulu, terutama zakat mal. Jadi masyarakat itu masih membayar zakat atau membagikan zakatnya itu oleh masing-masing muzaki. Jadi nggak pihak ke Basnas dulu. Seharusnya kan sebagai amilin zakat itu kan Basnas. Seharusnya yang zakat mal itu ke Basnas dulu. Nanti sesuai mustahiknya oleh Basnas dibagikan ke yang berhak menerimanya. Tapi kebanyakan di Kecamatan Sindang Kasih, masyarakat Kecamatan Sindang Kasih kebanyakan masih dibagikan, terutama zakat mal itu masih dibagikan langsung oleh muzakinya. Oh gitu ya. Sosialisasi bersama MUI sudah beberapa kali saya keliling ke pengajian-pengajian. Kan di setiap desa ada yang namanya pengajian desa, pengajian bulanan desa, ada pengajian di tiap dusunnya, pengajian setiap hari Jumatnya. Kami sudah keliling bersama Pak Camat, sama Kepala KUA, sama penyuluhnya sudah keliling terkait pentingnya zakat. Nah, yang kedua terkait infak, itu kan program Basnas itu yang 5 itu seharusnya sudah ada di masyarakat dan masyarakat sudah tahu, karena kami sudah beberapa kali sosialisasi terkait pentingnya infak. Jadi kan di Basnas itu kalau infak dari masyarakat desa itu sistemnya kan nitip infak, nanti digunakan lagi untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program Basnas yang 5 itu nanti disalurkan atau digunakan oleh masyarakat desa itu sendiri. Gitu. Jadi mungkin di Kecamatan Sindang Kasih baru yang jalan itu yang pertama Desa Wanasigra, yang kedua baru 2 bulan terakhir ini Desa Budi Asih. Itu juga saya udah mengadakan perombakan, terutama pengurusnya yang tidak aktif atau yang tidak inovatif, langsung saya istilahnya saya bukan resapel, saya ganti SK gitu. Jadi supaya nggak kelihatan di resapelnya ganti SK. Yang sudah ganti SK itu baru 3 desa, Budi Asih, Sukarsih, sama Sindang Kasih. Itu sudah diganti SK-nya. Mungkin desa-desa yang ketua OPED-nya kurang inovatif, cuma teori-teori aja, mungkin diganti lagi nanti SK-nya supaya kan itu sebenarnya kan untuk pembangunan umat. Misalkan kalau ada umat yang sakit, kalau ada yang kena musibah, bisa diambil dari itu, dari istilahnya udah nereongan masyarakat desa itu sendiri gitu. Jadi kan kalau kami lihat dari dana desa itu, meskipun di desa ada dana desa, itu sangat terbatas sekali. Apalagi untuk pembangunan fisik sangat diperlukan. Ya untuk pembangunan umat, untuk membantu umat kayak gitu kan dari infak. Gitu. Saya udah beberapa kali menyadarkan justru yang nggak sadar-sadar nggak sadar-sadar, mungkin belum dikasih hidayah oleh Allah mungkin. Itu sudah beberapa kali. Justru yang harta yang diinfakkan, yang dititipkan di Basnas yang nantinya untuk keperluan kita sendiri itu justru yang menjadi milik kita itu yang itu sebenarnya untuk nanti
bahasa Sunda nama sambil jaga di akhirat. Nah. Yang itu sebenarnya itu sudah beberapa kali bekerja sama dengan MUI juga mungkin di Sindangkasih kayaknya kendalanya mungkin inovasi di UPJ desanya belum optimal. Ya. Kalau yang saya coba yang di Desa Budi Asih 2 bulan terakhir ini Jalan setelah diganti SK dia bikin koordinator per RW. Alhamdulillah jalan bulan pertama aja setelah diganti SK itu impaknya sampai 5.800.000. Ya kemarin turun jadi 4.900.000 gitu. Ya itu ya alhamdulillah kalau semua desa mungkin kayak gitu bisa terrealisasi dan nggak minim-minim gitu ya sementara yang lain. Apalagi kalau saya lihat di yang sudah ada kampung Jakarta itu di Panyingkiran. Kalau di Panyingkiran kan bagus sekali itu sampai pakai Pak Camat itu sampai pakai toa keliling waktunya. Sekarang waktunya bayar impak dan zakat sampai dikeliling kayak gitu Pak Camat. Alhamdulillah itu berjalan gitu. Makanya sudah Panyingkiran itu sudah menjadi kampung zakat di Kabupaten Ciamis yang pertama gitu. Luar biasa. Ya mungkin trik itu bisa dilaksanakan di Sindangkasih juga, Sindangkasih di Pak Camat. Jadi setiap minggu kedua atau minggu ketiga saya lupa lagi petugas UPJ itu pakai toa keliling. Waktunya zakat nanti akan di pada di Papai tanggal seberapa misalnya kayak gitu. Itu di Panyingkiran sudah kayak gitu. Mungkin itu bisa ditiru di Kecamatan Sindangkasih kayak gitu. Ya. Kita juga akan tanya Pak Gita Targalo, Pak Camat ya. Ini camatnya luar biasa, baru dilantik pasti banyak inovasi. Pak Camat, gimana nih melihat situasi kita ternyata tadi ya antara petugas, kesadaran masyarakat dan regulasi. Nah, Pak Camat sebagai pembina ini mau seperti apa nih ya regulasinya ya? Mangga Pak. Makasih Kang Muklis. Jadi tadi setelah informasi dari Kang Muklis, bahkan saya lihat sendiri datanya ya, memang agak memprihatinkan kondisi realisasi dari UPZ di Kecamatan Sindangkasih ini. Sebenarnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Maman selaku Ketua UPZ Kecamatan Sindangkasih bahwa infak atau sedekah yang diberikan masyarakat melalui UPZ ini akan kembali ke desa itu untuk kepentingan masyarakat yang terkena musibah, mungkin ada yang sakit, ada yang perlu bantuan di segi sosial, itu kan kembali ke masyarakat itu sendiri. Nah mungkin ini yang sepenuhnya belum dipahami oleh masyarakat Kang Muklis. Jadi saya kira memang perlu lagi nanti juga disampaikan lagi ke masyarakat bahwa ini untuk masyarakat yang tadinya sedekahnya langsung ke yang membutuhkan, ini ya sekarang dihimpun melalui UPZ. Jadi mungkin agar manajemen penyalurannya lebih rapi, lebih teratur dan lebih tahu siapa yang membutuhkan, jadi lebih tepat sasaran nanti. Jadi itu sebenarnya saya yakin masyarakat Sindangkasih masyarakat yang suka ngasih, masyarakat yang memang punya rezeki, memang pemurah, suka memberi, tapi mungkin kesadaran itu yang mungkin kita ketuk lagi untuk melalui UPZ pengumpulannya. Dan ini juga kami juga ketika kami keliling ke desa, ada acara di desa, kami juga menyampaikan itu kepada kepala desa selaku pembina UPZ di desa untuk juga ikut mensosialisasikan inilah ke masyarakat, karena juga kalau bukan kepala desanya siapa lagi yang lebih tahu kondisi desanya itu kami Muklis. Jadi kami selaku pembina UPZ kecamatan juga terus berkoordinasi dengan UPZ kecamatan mengenai realisasi tadi. Terus terang saya baru lihat ini tadi. Gitu. Terima kasih. Terima kasih ya Kang Muklis. Iya betul. Ternyata di bawah ya targetnya ya. Oke. Baik warga kita terganggu. Ini dari masyarakat, kemudian diterima di batas dan akan kembali manfaatnya kepada masyarakat. Nah kita mau tunggu nih inovasinya. Pak Camat, kira-kira nih jangka dekat ini mau seperti apa nih regulasi yang biar masyarakat tadi ya cepat.
respon bahwa ini kembali kepada masyarakat. Kira-kira apa nih Pak? Yang dibayang-bayang ini. Kami kira tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Maman tadi, karena kami di sini pembina ya, tentu akan nanti kan eksekusi di lapangan tentu Pak Maman dan jajarannya dengan UPZ di desa-desa. Saya kira yang disampaikan dengan cara mengingatkan, mungkin pakai toa ke masyarakat nanti. Ya bolehlah, kalau hal-hal yang bagus kenapa kita tidak tiru? Jadi bukan latah, tetapi kalau memang itu bagus, ya kita coba laksanakan, siapa tahu juga efektif dilakukan di Sindang Kasih. Oke, sip. Pak Maman nih, Iya. di antara banyak pilihan untuk mensosialisasikan, nanti kita bantu di medsosnya. Nah, Pak Maman mau pakai cara itu, cara penyingkiran, pakai toa. Mungkin itu harus koordinasi dulu sama desanya gitu. Iya. Mungkin kan kalau Budi Asih kayaknya nggak usah, nggak perlu. Kalau Wanasigra nggak perlu. Mungkin yang lainnya mungkin dilihat dari wilayah desanya itu sendiri gitu. Kan untuk biasanya pakai bawaran itu masyarakat sudah suka ya gitu. Ya, ada yang penting. Mungkin yang penting ada koordinasinya, ada koordinatornya tiap-tiap RT, RW atau di tiap-tiap dusun. Itu misalkan di desa Budi Harja ada koordinatornya di dusun Kalangali. Itu baru jalan yang dusun Kalangali saja, yang dusun yang lain belum. Nah, kayak gitu kayaknya kayak bikin koordinator juga kayaknya agak efektif gitu. Berarti mending secara kelembagaan ya Pak ya? Ya, kelembagaan aja. Oke. Mungkin tadi pilihan-pilihannya nggak tentu nanti dilihat di desanya, bagaimana pertama kesiapan pengurus UPJ desanya, bagaimana kesiapannya. Terus dari teknis administrasinya, mungkin kan nanti kemudian di tiap RW, tiap RT, tiap RW atau tiap dusun mungkin supaya tidak ada kecemburuan nanti terkait bantuannya. Kadang-kadang belum infak juga, kadang-kadang masyarakat sudah pengen dibantu. Pada ngomong yang infak dusun ini yang dapat bantuan di sini kayak gitu, padahal enggak begitu. Itu problem juga. Problem juga. Mungkin pemetaannya untuk strateginya mungkin nanti ya kita mapping dulu lah. Kalau wilayah ini seperti apa strateginya, yang wilayah ini karakter masyarakatnya seperti ini dengan strategi seperti ini. Jadi tidak dipukul rata harus seperti ini. Benar, sesuai karakter Desa sendiri. Ya mungkin ditambahkan saya dalam kesempatan ini mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Ciamis yang telah mengeluarkan Pergub yang pertama Pergub 46, yang terakhir Pergub 9. Itu bukti nyata bahwa Pak Bupati itu sangat kasihan dan sangat ingin membantu masyarakat dan sangat peduli sekali kepada masyarakatnya. Itu saya ucapkan terima kasih. Karena di kabupaten yang lain kayaknya belum kayak gitu. Jadi terima kasih sekali pada Pak Bupati yang sangat respon untuk pembangunan umat dan supaya umat itu bisa berinfak dan bersedekah untuk nanti bekal nanti di akhiratnya. Iya. Nanti urusannya ke akhirat. Iya. Jadi nggak ada urusan dengan kita. Jadi Pak Bupati saya apresiasi sekali, dan Pak Bupati saya kira Pak Bupati yang paling cerdas kayaknya. Ya. Kecerdasan ekonominya ya. Iya. Kan Pak Bupati menurunkan Pergub. Mungkin ganjarannya dapat juga Pak Bupati. Iya. Itu mandala ala khairin walau misul ajri Pak Ilihi gitu. Itu aja. Wah, jadi nanti di surga ngopi bareng. Ya baik wargi Tatar Galuh, sahabat Sufi, alhamdulillah kita sudah mendapatkan gambaran tantangan di Sindang Kasih ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik, dan nanti saya juga akan ke desa-desa ya. Bagi UPZ di desa nanti akan ketemu sama Bang Sufi. Jadi yang agak susah nanti ketemu. Sampai di sini dulu. Terima kasih Pak. Dengan bayar zakat kita tingkatkan kesejahteraan umat dan masyarakat Sindang Kasih semakin berdaya dan semakin Islami. Tetap semangat bayar zakat, berdayakan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.